Pagi anak-anak, Pagi bagaimana Ibu. kabar? Pagi Bagaimana Bu. kabarnya hari ini? Baik, Bu. Pagi, Baik, Bu. Ya, semoga sehat semua ya. Ibu harapkan semua anak-anak yang hadir di room hari ini tetap dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti kegiatan belajar kita hari ini sampai selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada anak-anak yang dapat bantu Ibu untuk memimpin doa. Saya Bu Guru. Silahkan Adriansyah. Terima kasih Bu, teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Adriansyah sudah memimpin doa pagi hari ini. Jadi sebelum kita memasuki ke materi kita, jadi Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Jadi tadi Ibu sudah mengirimkan link absen di Google melalui WA group. Mungkin semuanya sudah mengisi. Coba Ibu cek dulu. Oh, ternyata semua anak-anak sudah mengisinya. Ya, semua hadir hari ini. Jadi Ibu harapkan jadi selama kegiatan ini berlangsung anak-anak tidak ada yang mematikan video atau kamera. Juga perhatikan penggunaan mikrofonnya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang penyakit diare dan pemeriksaannya. Mungkin sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu tentang hal-hal yang mungkin kalian pernah alami yang berkaitan dengan materi penyakit yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, apa yang terjadi kalau anak-anak tidak mencuci tangan sebelum makan? Kira-kira apa yang terjadi? Sakit perut, Bu. Sakit perut, ya betul. Ada lagi yang lain? Diare Bu. Diare, wah ini pertanyaan yang kedua, apakah anak-anak pernah merasakan sakit perut yang tidak tertahankan untuk BAB? Pernah? Mungkin semuanya Pernah Bu. Iya hampir Bu, sakit pernah. sekali Bu. Satu sakit Semuanya. sakit banget. Ya, jadi jawabannya benar sekali semuanya. Ya, jadi untuk materi yang kita bahas hari ini adalah tentang penyakit diare. Anak-anak sendiri sudah pernah mempelajari tentang organ sistem pencernaan mungkin sebelumnya di kelas 10 di anatomi fisiologi. Di materi kita hari ini tentang diare, Ibu harapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari untuk kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai untuk mempelajari materi ini. Kurang lebih ada 4 indikator. Untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini mungkin bisa kita simak bersama-sama. Jadi ada 4 tujuan. Jadi model pembelajaran yang Ibu gunakan di sini namanya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Untuk penilaian, jadi teknik penilaiannya di sini ada 3, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, kita akan mulai dengan tahap yang pertama yaitu adalah orientasi masalah. Silahkan disimak contoh yang Ibu share. Jadi ini adalah contoh permasalahan yang Ibu tayangkan yang pertama. Jadi setelah kalian menganalisis, artinya membaca dari kasus ini, nanti kalian akan menemukan pokok-pokok permasalahan yang ada di kasus tersebut. Nanti hasil dari ini akan kalian tuangkan dalam bentuk LKPD yang akan Ibu bagikan. Nanti untuk pengamatan masalah ini akan dikerjakan bersama-sama dengan kelompok yang nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok yang heterogen. Jadi Ibu sudah membuatkan kalian grup WA untuk masing-masing kelompok. Nanti Ibu akan share linknya di WA group. Jadi silakan anak-anak bergabung sesuai dengan kelompoknya.
Jadi nanti pada grup WA tersebut, Ibu akan membimbing anak-anak untuk melakukan diskusi terkait dengan LKPD. Baiklah anak-anak, kita keluar dulu dari Gmeet untuk melakukan diskusi. Jadi bersama-sama kelompok silahkan bergabung di WA grup terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 25 menit untuk berdiskusi. Nanti pukul 10 kita kembali masuk ke Gmeet untuk melakukan presentasi. Baik, silahkan lakukan diskusi selama 25 menit. Bagaimana anak-anak setelah 25 menit melakukan diskusi, tugasnya sudah bisa dikerjakan dengan baik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Mungkin ada yang ingin presentasi pertama dari dua kelompok. Oh ya, Lili. Jadi Lili membuka presentasi kita hari ini. Silahkan Lili. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Jadi tadi saya dan teman-teman sudah diskusi di WA. Nah, hasilnya itu yang pertama diare. Jadi tadi kami membahas diare. Nah, diare itu disebabkan oleh berbagai macam ya. Jadi tadi ada alergi, kemudian ada malabsorpsi, ada imunodefisiensi, kemudian ada infeksi. Nah, kemudian cara mengkajinya, tadi pertanyaan yang kedua di LKPD tadi, itu dengan inspeksi, palpasi, perkusi, untuk mengetahui cara-cara mengetahui tentang diare. Nah, lalu pertanyaan ketiga itu tentang kita tentukan dulu masalahnya, kemudian merencanakan tindakan keperawatan. Sekian Bu pendapat kesimpulan dari kami, diskusi kami. Terima kasih. Sudah luar biasa sekali ya Lili. Jadi semuanya sudah lengkap disampaikan dengan baik. Mungkin ada dari anak-anak yang lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan tentang hasil diskusi dari kelompoknya Lili. Ibu, saya mau tanya di sini, gimana ya Bu cara mendeteksi diare pada anak Bu? Jadi apanya yang dilihat atau apanya yang diperiksa Bu? Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Indah sudah bertanya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi diare pada anak? Ada yang bisa menjawab? Apri sepertinya sudah siap ingin menjawab. Silakan Apri. Iya Ibu, terima kasih atas tempatannya. Kalau anak-anak kan tidak bisa bilang, mungkin kalau anak-anak yang lebih kecil atau bayi kan tidak bisa bilang sakit Ibu, ya Ibu sakit perut tidak bisa. Jadi bisa dilihat dari warnanya, bisa dilihat dari frekuensinya dulu. Kalau orang diare jelas BAB-nya bisa lebih dari 3 kali sehari. Setelah itu dia encer, konsistensinya encer, kemudian lihat juga warnanya. Kalau warnanya warna tinja normal itu kuning atau kecoklatan, sedangkan kalau orang diare bisa jadi kehijauan karena ada bakteri atau virus Ibu. Kemudian setelah itu pantau juga anaknya, takutnya nanti anaknya kekurangan cairan karena diare itu, biasanya anaknya juga rewel. Begitu Ibu, mungkin. Terima kasih Apri, sangat luar biasa jawabannya. Ya, berarti Apri dari tadi mendengarkan dengan baik. Bagaimana Indah dengan tanggapannya Apri? Ada yang kurang atau mungkin Indah yang ingin menambahkan kembali? Iya Ibu, terima kasih. Makasih ya Apri, tadi sudah menyampaikan bagaimana sih caranya mendeteksi diare pada anak. Jadi tadi sudah dua kelompok yang presentasi dan juga sudah saling memberikan tanggapan dan tanya jawab juga sudah. Mungkin di sini ada yang ingin memberikan kesimpulan dulu dari hasil presentasi tugas LKPD yang tadi kalian buat.
Depi Luciana sepertinya bengong, mungkin bisa membantu untuk menjawab. Baik Ibu, jadi saya coba jawab Bu ya kesimpulannya. Diare itu merupakan penyakit dengan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi diare salah satunya dengan memperhatikan frekuensi BAB dari pasien. Kemudian kita dapat memperhatikan warna BAB-nya. Kemudian ya saya lanjutkan Bu ya. Tadi adik saya bercanda Bu. Maaf ya. Iya, tidak apa-apa Depi, silahkan dilanjutkan. Ya, tadi selain dari warna juga dilihat dari bentuknya. Kemudian selain itu juga diperhatikan turgor kulitnya. Begitu Bu, menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Depi. Jadi Depi sudah memberikan kesimpulan tadi tentang hasil diskusi yang anak-anak lakukan. Jadi semuanya sudah benar, mungkin sekarang sudah ada pemahaman tentang apa itu diare, apa saja penyebabnya, bagaimana saja cara penanganannya. Mungkin untuk menguatkan kembali, jadi Ibu akan tampilkan sekali lagi untuk materi tentang diare secara singkat untuk memperjelas kembali ya. Ibu share dulu materinya. Ya, jadi diare ini adalah suatu kondisi di mana seorang buang air besar dengan konsistensi yang lembek, cair, dan bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi yang lebih sering daripada biasanya. Jadi untuk etiologi, jadi penyebab dari diare ini, jadi kurang lebih ada 6 penyebab utama yang dapat menyebabkan terjadinya diare. Bagaimana cara kita melakukan pencegahan diare? Jadi pencegahan diare yang secara umum bisa kita lakukan di rumah ya. Untuk penata laksanaan di sini saya ambil 2 juga, jadi secara medis dan secara keperawatan. Dan untuk penata laksanaan perawatan di sini lebih pada ke dehidrasi yang ringan dan juga berat yang bisa ditangani di rumah. Oke, jadi itu tadi materi yang sudah Ibu share. Mungkin sampai di sini sudah lebih lengkap bayangannya tentang apa itu diare dan bagaimana cara pencegahannya di rumah ya. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Wah, ini semua sudah pintar-pintar ya, sudah mengerti. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Senang Ibu, sudah Senang mengerti Ibu, tentang Ibu diare. jadi tahu Sudah diare ngerti Bu. sekarang Bu. Ya, terima kasih ya anak-anak atas partisipasinya, tanggapannya. Semuanya luar biasa, semuanya fokus bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jadi baiklah anak-anak, jadi untuk memahami materi hari ini, jadi sudah duluan ditanyakan oleh Adriansyah ya. Jadi Ibu akan melakukan post test. Jadi post test di sini akan berupa soal esai yang akan anak-anak jawab nanti melalui Google Formulir. Jadi link Google Form-nya akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Silahkan anak-anak menjawab soal-soal yang ada di sana langsung. Jadi anak-anak silahkan cari lagi nanti contoh kasus lain di rumah dan analisis sesuai dengan yang anak-anak lakukan hari ini. Jadi sebagai pelajaran berikutnya, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang penyakit sistem pencernaan, tetapi masih penyakit yang lain. Ya, tidak sama. Kita tidak membahas tentang diare lagi, tapi tentang penyakit lainnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian dari Ibu hari ini. Selamat melakukan aktivitas kembali untuk anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, ya, tidak ada yang sakit. Jangan ada yang keluar rumah dulu, karena kita masih PPKM, ya. Semuanya dari rumah dulu. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Semoga masih tetap semangat.
Terima kasih.